Jadi aku sudah putus sama dia. Target aku di Bali juga menikah, terus juga punya anak, dan kita bisa bangun keluarga. Putusnya karena apa? Hi guys, it's Rita Nurmaliza and welcome to my channel. Well, di video kali ini aku bikin question and answer. Kemarin aku ada posting di Instagram. Kalau kalian ada mau nitip pertanyaan, boleh komen aja di postingan tersebut. Dan ternyata aku lihat komennya nggak terlalu banyak ya. Mungkin pada nggak baca caption kali ya. But it's okay, karena pertanyaan yang nggak banyak, jadi aku bakalan jawab secara detail pertanyaan-pertanyaan yang kalian tulis di sana. Oke, langsung aja kita mulai. Pertanyaan yang pertama dari Luciana Calvin. Pernah dapat perlakuan tidak menyenangkan nggak, madam? Kayak dikata-katain maghrib or semacamnya. Secara di negara kita ini standar kecantikannya mesti putih. Yap, seperti yang kalian lihat ini kulit aku coklat ya, atau tan. Dan kemarin di Bali aku juga sempat tanning. Jadi pertanyaan ini cukup menarik untuk kita bahas, apalagi sekarang sangat marak dengan kata-kata aura maghrib. Kalau dikatain aura maghrib atau dibilang kulitnya buluk, itu pernah sih. Tapi jujur aku tidak tersinggung sama sekali. Aku ngerasa kulit coklat ini tuh ciri khas wanita Indonesia dan aku bangga gitu. Coba kalian perhatiin ya, wanita-wanita Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kulit-kulitnya pasti lebih banyak yang eksotis seperti ini daripada yang putih-putih gitu. Karena kan Indonesia ini negara tropis ya, jadi wajar aja kalau kita punya kulit yang coklat cantik seperti ini. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau standar kecantikan di Indonesia itu emang kulitnya tuh harus yang kayak orang-orang Korea gitu, yang putih, bening, transparan kali ya. Nggak paham gue, maksudnya kayak... Dan aku dulu sempat ingin banget mengikuti standar kecantikan negara kita ya, sampai akhirnya aku rela suntik putih seminggu sekali, dan itu jujur menyiksa banget teman-teman. Makanya kalau kalian nonton konten-konten aku yang lama atau yang dulu-dulu, itu kulit aku putih-putih banget karena aku emang rajin suntik putih seminggu sekali. Dan alhamdulillahnya kayak 2 atau 3 tahun belakang aku udah nggak pernah lagi suntik putih seminggu sekali ya. Aku sudah lebih menghargai warna kulit asli aku, dan juga lebih bisa menerima bahwa Tuhan yang kasih kulit aku warnanya seperti ini, jadi tugas aku ya tinggal merawatnya saja. Jadi intinya pernah dikatain tapi aku nggak peduli gitu, karena aku sudah berdamai guys dengan diri aku sendiri. Dan itu adalah PR untuk kalian juga, gimana caranya kalian bisa legowo menghadapi komen-komen seperti itu, karena mulut orang itu tidak bisa kita tutup. Yang kita bisa tutup itu apa? Telinga kita sendiri. Jadi tutup telinga ya, fokus aja upgrade diri kita sendiri. Apapun yang orang bilang, selagi mereka bukan donatur, dilarang ngatur ya say. Paham? Lagi pula, nggak apa-apa kok guys, kita ini nggak termasuk standar kecantikan Indonesia. Yang penting apa? Kita ini termasuk standar kecantikan Hollywood. Karena orang-orang di negara barat sana, mereka menganggap kulit coklat ini tuh yang lebih cantik. Mereka bahkan rela tanning, berjemur berjam-jam di bawah teriknya matahari demi mendapatkan kulit seperti kita. Tapi aku jadi pengen cerita sedikit guys. Jadi waktu aku ke US kemarin, aku tuh sering banget diliatin orang-orang sana, dan bahkan mereka tuh sampai ngomong ke aku, nanya gitu, itu kulit kamu di tanning ya, kamu tanning pakai produk apa? Yang nanya tuh kebanyakan cewek. Terus ya aku bilang aja, aku nggak pernah tanning, ini emang warna kulit asli aku. Terus mereka yang kayak terpana, kayak shock gitu loh. It makes me so happy. Jadi kalau misalnya ada komen-komen positif kayak gitu, ngapain kita harus mikirin komen-komen yang negatif? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi. Oke, lanjut ya. Dari Frina.salon, bagaimana menghilangkan rasa mager untuk olahraga? Well, itu sebenarnya mindset sih ya. Kalau aku cara menghilangkan mager untuk olahraga, aku tinggal lihat foto-foto idola aku, idola yang menurut aku body goals. Kalau aku tuh suka banget body-bodinya Kendall Jenner, terus juga Bella Hadid. Aku liatin tuh Instagramnya, terus lihat, ya ampun perutnya kecil banget, lihat deh abs-nya bagus banget. Nah itu tuh somehow memotivasi aku untuk rajin olahraga. Terus guys, kalau misalnya kalian yang udah mulai terjun olahraga, mulai rutin, percayalah kalian akan otomatis rajin sendiri, karena pasti kalian tuh puas ngelihat hasilnya. Kayak, badan aku bagus, lihat deh lengan aku jadi kecilan, perut aku juga makin kecil lingkarnya, aku jadi ada abs-nya. Nah itu akan bikin kalian jadi semangat lagi. Terus satu lagi yang menurut aku penting, yaitu
pasangan. Nah, pasangan itu juga pengaruhnya besar banget. Jadi buat aku sendiri, kriteria pasangan yang aku mau adalah dia wajib suka olahraga. Jadi biar kita tuh sama-sama termotivasi untuk saling workout, biar badan kita tuh sama-sama bagus, sama-sama hidup sehat gitu ya. Oke, lanjut lagi. Aduh, sebentar guys, aku kesemutan. Kita ganti posisi duduk dulu. Nah, cara dapat cowok bule dari MS Fahdila. Aku tuh sering banget ditanyain ini ya, sampai di TikTok juga kadang nanya, "Kak, cara dapat cowok bule kayak gimana?" Guys, kalian tuh salah nanya pertanyaan ini ke aku ya, karena bukan aku yang dapat bule, tapi bule yang dapat aku. Imajinasi. Guys, aku tuh nggak pernah menargetkan ras tertentu untuk jadi pasangan aku ya. Jadi misalnya kayak, oh aku harus banget nih pacaran sama bule, enggak sih. Jadi kriteria aku itu adalah yang pertama kaya. Atau bahasa halusnya financially stable ya, keuangannya harus stabil. Yang kedua, dewasa. Aku tuh suka cowok yang lebih tua dari aku, walaupun kadang umur itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Tapi ya tipe aku yang lebih tua aja gitu. Terus selanjutnya, dia harus hidup sehat. Dia harus suka olahraga, makan makanan yang sehat, biar kita tuh sama-sama saling terpengaruhi untuk saling sehat, ngerti kan? Dia harus sayang sama aku dan sayang sama keluarga aku. Terus lanjut lagi, dia harus bisa jadi pemimpin. Dan masih banyak lagi pokoknya. Dan karakter-karakter ini tuh kan bukan hanya ada di satu ras tertentu, misalnya hanya ada pada bule, enggak kan? Orang Indonesia juga banyak kali yang kayak gitu. Cuman gak tahu kenapa, yang lebih sering deketin aku duluan itu adalah bule. Ya mungkin karena karakter aku kali ya, aku kulitnya coklat, terus juga circle aku juga banyak yang bule. Oke, lanjut lagi pertanyaannya, kenapa milih buat pindah ke Bali dari SFH_2206? Sebenarnya dari dulu-dulu itu, nggak dulu-dulu banget sih, tapi dari tahun 2021 aku tuh udah pengen banget punya rumah di Bali. Sebelum aku punya rumah yang ini, aku tuh udah cari rumah-rumah di Bali duluan ya pada waktu itu. Cuman pertimbangan aku adalah saat itu karir aku kan masih belum berkembang gitu loh. Jadi makanya aku memutuskan untuk ya udah deh aku tinggal di Jakarta dulu aja biar mengembangkan karir aku di dunia entertainment di sini, karena kan pusat entertainmentnya kan pasti di Jakarta ya, kalau ada syuting film atau misalnya ada casting semuanya kan di Jakarta. Dan alhamdulillahnya aku jadi ada 2 film baru lagi, terus aku bikin film juga, aku juga rilis single. Pokoknya sesuai dengan target yang aku mau. Dan sekarang aku di tahap yang aku udah mencapai hal-hal yang aku mau. Aku ingin mewujudkan mimpi yang sempat tertunda dulu ya, yaitu untuk tinggal di Bali. Karena aku itu kan orang pulau ya guys, aku itu lahir di pulau kecil. Nah, pindah di kota Jakarta yang besar nih, ibu kota yang hedon ini, aku tuh sebenarnya nggak cocok banget ya dengan macetnya, terus juga polusinya, kemana-mana harus naik mobil. Kalau naik motor aku takut dibegal ya. Makanya di sini aku nggak pernah guys motoran. Kalau di Bali tuh aku ngerasa bebas aja gitu, aku bisa motoran kemana-mana gitu kan. Terus juga di sini ngerasa susah dapet temen gitu loh, karena mungkin orang-orangnya lebih sibuk dengan dunianya. Karena kan di Jakarta ini tuh lebih banyak orang rantauan yang kesini tuh untuk kerja, jadi mereka punya dunianya masing-masing. Jadi aku ngerasa kesepian aja gitu, nggak punya temen deket yang bisa main bareng terus karena pada sibuk. Makanya ya insya Allah bakalan pindah ke Bali akhir tahun ini. Target aku di Bali juga menikah, terus juga punya anak, dan kita bisa bangun keluarga di sana. Kalau di Bali nanti juga aku nggak bakalan tinggal di area turis yang kayak Canggu, terus juga Uluwatu, soalnya itu juga padet dan macet juga, sama aja enggak ya kan. Aku pindah kan pengen cari kedamaian, makanya aku nanti di Bali pengen cari yang kayak suasananya masih suasana desa, yang mungkin banyakkan orang lokalnya daripada orang asingnya. Oke, lanjut lagi. Winnie Nur, jawab jujur, bagian tubuh mana aja yang dipermak sama madam dan harganya berapa? Oke, aku udah pernah jawab ini di video yang sebelumnya, tapi sering ditanya-tanya lagi, ya udah aku jawab ya. Bagian yang aku OP hanyalah bagian tetong ya say, yang lainnya asli semuanya ya. Pantura alias pantat,
pinggul, ini perut, semuanya hasil olahraga. Sedangkan tetong ini hasil OP. Kenapa aku OP? Karena olahraga tidak bisa membuat tetong jadi besar. Untuk muka tidak ada yang di OP, aku cuman treatment aja ya, rutin treatment per bulan. Dan untuk harga OP tetong itu aku menghabiskan uang kalau nggak salah 80 jutaan. Oke, lanjut lagi guys. Lagi punya pasangan nggak madam? So, tahun ini tuh aku memutuskan untuk publish my relationship gitu, karena aku udah pacaran 5 tahun, tapi selama ini aku postingnya cuman di close friend aja. Baru kayak akhir-akhir ini, kayak bulan kemarin, aku berani untuk posting siapa pacar aku. Kenapa selama ini aku tidak mau publish my boyfriend? Karena pertama, dia itu orangnya private banget, dia nggak punya sosmed, dia nggak suka akan exposure. Terus juga yang kedua, aku ngerasa hubungan kita belum stabil untuk aku posting, karena aku malu guys, kalau misalnya aku posting terus putus gimana ya kan, nanti saya repot dong hapus fotonya satu persatu, terus netizen nanya-nanya, kak kenapa putus, males banget say. Jadi ada faktor-faktor lah yang kenapa aku mengkeep hubungan aku dari segala sosial media. Dan kenapa akhirnya aku publish? Karena aku ngerasa sudah settle nih, sudah stabil nih hubungan kita. Aku bahkan sampai diajakin ke US, ke negaranya, ketemu sama keluarga besarnya, ketemu sama teman-temannya. Dan hal itu bikin aku jadi lebih pede untuk publish hubungan kita di internet. Tapi sayangnya ternyata hal itu tidak menjamin ya, walaupun kita udah dibawa ke negaranya, dikenalin sama keluarganya, sama teman-temannya, ternyata hal itu tidak menjamin juga ya. Akhirnya aku putus guys. Jadi aku sudah putus sama dia. Sebenarnya hubungan kita yang 5 tahun ini juga sering banget putus nyambung, sampai teman-teman aku tuh udah yang kayak capek dan kayak udah ngerti sendiri gitu ya. Tapi kali ini kita udah putus dan aku males jawab apa-apa karena jodoh kan gak ada yang tahu. Ntar kalau aku bilang, aku gak mau sama dia lagi, ntar tiba-tiba balikan lagi, aku nelen udah sendiri dong ya kan. Jadi untuk saat ini aku sama dia sudah putus, tapi putusnya secara baik-baik. Aku juga gak galau, aku juga gak sedih, aku happy kok. Ya sedih ada sih, tapi aku sudah melewati masa-masa sedih itu dan sekarang lebih di tahap yang sudah ikhlas. Cuman malu aja guys. Masalahnya aku tuh udah posting dia, followers aku udah pada tahu, dan kita putus. Aku akhirnya jadi kayak, harus dihapus lagi foto-fotonya. Terus kayak kalau ada netizen yang nanya, aku bingung jawab apa. Ya, yang jelas kita bukan putus karena orang ketiga, bukan putus karena berantem, nggak sama sekali. Kita putusnya secara dewasa. Intinya aku dan dia melihat tidak ada masa depan buat kita berdua gitu. Kalaupun ada, itu bakalan susah untuk kita bina bersama. Untuk alasan detailnya mungkin kalian bisa nonton single pertama aku ini ya, lagu Tidak Pasti. Ini aku tulis buat dia dan ini adalah kisah nyata hubungan aku sama dia guys. Jadi kalau kalian nonton video ini, kalian bakalan ngerti kenapa kita berpisah. Oke, lanjut lagi pertanyaan yang terakhir dari ASFFHJKL. Apakah susah banget. Kakak kenapa selalu putus nyambung dengan pasangan? Apa iya kakak open relationship? Tuh kan langsung ada yang nanya kayak gini. Tapi kok dia bisa tahu ya aku putus nyambung? Karena yang tahu putus nyambung itu cuman teman-teman terdekat aku guys, yang di close friend. Oke, jadi alasan putus nyambungnya itu selalu karena masalah prinsip. Ya, jadi dia punya pendiriannya sendiri, aku punya pendirian sendiri, dan untuk digabungin itu susah. Tapi karena kita tuh saling sayang itu besar banget. Jadi kadang kita tuh yang kayak, ayo kita coba. Tapi ketika kita coba lagi, berbenturan lagi nih sama prinsip-prinsip kita yang saling keras ini. Tapi ketika pisah sebulan kemudian, akhirnya dia balik lagi guys. Ya, begitu aja terus ya, sampai puluhan kali pokoknya kita putus nyambung. Setiap putus itu yang cari aku duluan pasti adalah dia. Karena aku adalah tipe yang kalau putus udah selesai. Aku akan no contact sama dia, aku akan berusaha untuk move on, berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk menyembuhkan lukaku sendiri. Karena di hubungan aku tuh selalu melakukan yang terbaik. Jadi ketika kita putus, aku ngerasa nggak ada penyesalan di pihak aku gitu ya. Tapi kalau dari dia selalu nyari lagi dan mohon untuk balik lagi, dan aku selalu luluh lagi. Jadi intinya kayak gitu ya, pokoknya ada prinsip yang sama-sama kita pertahankan, tapi
susah untuk disatukan gitu. Cuman selalu kembali karena kita saling sayang. Tapi kali ini kita putus baru sih ya, baru sebulan ya. Jadi aku nggak tahu kedepannya gimana. Aku sekarang sudah di tahap berdoa sama Tuhan, ya Allah, apa yang telah hilang tolong kasih aku yang lebih baik lagi. Jadi doain aja yang terbaik ya teman-teman. Semoga siapapun jodoh aku nanti itu adalah yang terbaik buat aku. Oh iya, apa iya kakak open relationship? Di dalam hidup aku itu tidak ada yang namanya open relationship. Dan aku tidak suka konsep open relationship itu ya. Menurut aku sangat-sangat merugikan aku sebagai perempuan. Jadi pastinya aku tidak akan pernah mau untuk open relationship. Dan tidak ada kamus open relationship di dalam hidup aku. Untuk sekarang ada seseorang yang mencoba untuk mendekati aku ya, sampai dikirimin bunga segala tuh. Tapi ya, I learned my lesson. Kayaknya kalaupun misalnya aku punya pacar baru, aku nggak bakalan posting ya di sosmed. Kayaknya aku bakalan posting kalau misalnya sudah beneran jadi nikah, atau minimal tunangan baru deh aku spill gitu. Kalau masih pacaran aku kayaknya nggak mau posting dulu karena takut kejadian seperti ini lagi guys. Malu gitu kalau putus tuh, kayak harus hapus-hapus foto ya kan, harus menjelaskan ke orang-orang ada apa. Yap, seperti itu question and answer kali ini dan sekaligus live update ya. Buat kalian yang udah tanya-tanya di postingan aku, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada pertanyaan yang aku jawab, mohon maaf. Kalau misalnya kalian mau aku bikin question and answer lagi, komen aja di bawah. Atau kalau kalian punya ide untuk konten yang perlu aku bikin ya di channel aku, komen aja pokoknya guys. Thank you so much for watching this video. Semoga ada sesuatu yang positif yang bisa kalian ambil di video ini. Kalau ada yang negatif dibuang saja ya. Kita ambil yang positifnya saja. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And I'll see you in my next video. Bye guys!